Guys, lo tahu gak? Real Madrid lagi ngebet banget buat datengin wonderkid Portugal, Rodrigo Mora. Kabar terbarunya, Los Blancos siap ngeluarin budget gede buat bayar klausul pelepasan Mora, sekitar 61 juta pound sterling. Kalau dirupiahin, hampir 1,25 triliun rupiah. Bayangin, bro, duit segitu bisa buat beli puluhan ribu bakso. Tapi ya, bakso gak bisa jadi pemain sepak bola. Jadi mending buat beli Mora aja. Tapi nih, yang bikin Alonso sampai keguncang. Ada keputusan Perez yang bakal bikin semuanya geger. Jadi gini, guys. Rodrigo Mora ini masih muda banget. Baru 18 tahun. Tapi performa dan talenta dia udah nggak main-main. Musim lalu, dia tampil di Liga Primer Portugal sebanyak 23 pertandingan. Berhasil mencetak 10 gol dan bikin 4 assist. Yang lebih keren lagi, Mora punya fleksibilitas posisi yang luar biasa. Bisa main di mana aja. Mulai dari gelandang tengah, sayap kiri, sayap kanan, gelandang serang, bahkan second striker. Bayangin, pemain kayak ini kayak Swiss Army knife-nya sepak bola. Bisa dipakai kapan aja, di posisi mana aja. Lo tahu gak? Pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez, sampai ngasih pujian khusus buat Mora. Katanya, Mora ini pemain spesial yang punya potensi besar buat masuk skuad senior di Piala Dunia 2026. Pujian ini sampai bikin Xabi Alonso ingin gerak cepat dan siap berebut strategi. Iya, guys. Serius. Bahkan katanya, Alonso sampai tidur sambil ngitung formasi. Pujian dari Martinez itu jadi alasan utama Alonso pengen segera masukin Mora ke dalam formasi Madrid. Alonso ngelihat ada sesuatu yang beda dari Mora. Sesuatu yang bisa bikin perubahan besar buat tim. Tapi tunggu dulu, bro. Ini semua belum selesai. Real Madrid gak cuma mau datengin Mora. Mereka juga punya strategi cerdik. Mora bakal dipinjemin lagi ke FC Porto selama 1 musim penuh. Lah, kenapa? Mereka ingin pemain muda ini bisa matang dulu tanpa tekanan berat di Santiago Bernabeu yang super ketat. Porto juga tetap kebagian nikmatin aksi bintang mudanya sedikit lebih lama sebelum akhirnya kehilangan dia. Mungkin Porto mikir, ya sudah, pakai aja dulu. Nanti kembalikan kalau sudah jago. Los Blancos bahkan siap ngeluarin klausul pelepasan besar sekitar 70 juta euro. Biar klub-klub lain pada mundur duluan. Mantap kan strategi mereka? Mungkin ada klub lain yang nyoba. Tapi pas lihat angka itu langsung mikir, mending beli ayam kampung buat satu desa. Mungkin lo mikir, kenapa Madrid gak langsung aja bawa Mora ke tim utama? Apa nggak rugi ya pinjemin lagi? Nah, ini rahasianya, bro. Skema ini justru win-win solution buat semua. Mora dapat waktu berkembang, dapat pengalaman dan belajar tanpa tekanan berlebih. Sementara Porto tetap diuntungkan karena masih bisa pakai pemain muda berbakatnya. Sedangkan Madrid, mereka dapat pemain matang siap tempur buat masa depan. Jadi intinya, ini kayak titip anak kos dulu sambil belajar mandiri, tapi tetap dapat jatah makan dari tuan rumah. Tapi ini belum klimaksnya, bro. Ini yang paling membuat kita deg-degan. Perez sampai sekarang belum kasih keputusan final. Dia bilang bakal tunggu penampilan Mora di Piala Dunia 2026 dulu sebelum menentukan langkah besar. Gila, kita disuruh nunggu dulu dan lihat gimana masa depan Los Blancos bakal berubah. Drama benar. Kan? Kayak nungguin gebetan bales chat. Tapi ini skala dunia. Kalau dari sisi taktik, Mora paling cocok main sebagai nomor 10 alias gelandang serang. Tapi fleksibilitasnya yang bisa jadi sayap kiri atau kanan bikin dia jadi aset super berharga buat pelatih Real Madrid di masa depan. Tapi ingat, komposisi dan strategi Madrid bisa berubah sampai 2026. Jadi semuanya masih terbuka, kayak pilihan makanan di warteg. Besok bisa berubah tergantung lauknya. Dulu, Madrid juga pernah bikin strategi serupa dan sukses besar. Rekrut pemain muda macam Vinicius Junior, Rodrigo Goes, sampai Jude Bellingham yang sekarang udah jadi bintang dunia. Ini bukti kalau Real Madrid serius banget dalam regenerasi tim dan investasi jangka panjang. Bro, kalau transfer Rodrigo Mora jadi kenyataan, dia bakal jadi simbol era baru Real Madrid sekaligus kebanggaan sepak bola Portugal. Jalan masih panjang, tapi gue yakin kita bakal lihat aksi luar biasa dari pemain muda satu ini. Sekarang, bola ada di tangan Real Madrid dan FC Porto. Kalau negosiasi lancar, transfer ini bisa jadi salah satu transfer terbesar musim panas 2025. Dan lo harus siap-siap buat lihat Mora main lagi di Estadio do Dragão 1 musim penuh sebelum akhirnya terbang ke Madrid. Tapi, jangan sampai dia jadi anak kos abadi di Madrid, ya? Dan jangan lupa, bro, keputusan akhir Florentino Perez ini yang bakal bikin heboh semua fans. Lo pikirin sendiri deh, kira-kira gimana kalau Mora benar-benar jadi bagian penting Madrid? Apa strategi Xabi Alonso bakal berubah drastis? Pokoknya, pantengin terus update kita berikutnya. Nah, lo pasti mikir, cuma sampai situ aja. Kan? Tunggu dulu, guys. Ada kabar yang lebih bikin lo shock. Rodri pengen cabut dari Manchester City, tapi Real Madrid malah kelihatan cuek banget.
Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada kabar yang jauh lebih mengejutkan. Real Madrid lagi nyiapin sesuatu yang gak lo sangka-sangka di tengah rumor ini. Gue bakal bongkar semua drama dan rahasia di balik sikap cuek Madrid itu. Jadi, jangan kemana-mana, bro. Jadi gini, Rodri sekarang lagi galau banget soal masa depannya di Manchester City. Padahal kontraknya tinggal kurang dari 2 tahun, dan City udah kasih tawaran perpanjangan kontrak sampai 2029, dengan gaji yang deket banget sama rekor milik Haaland. Tapi, anehnya, Rodri masih belum yakin buat tanda tangan, bro. Dia katanya mulai kepikiran buat balik ke La Liga. Ini jelas bikin City was-was luar biasa, karena Rodri bukan pemain sembarangan. Dia kunci di lini tengah City yang selama ini bikin pertahanan dan serangan City berjalan mulus. Kalau sampai dia cabut, bro, bakal jadi pukulan telak buat The Citizens. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Rodri benar-benar pengen ke Madrid? Apalagi Madrid sempat memboikot Ballon d'Or 2024, yang waktu itu Rodri jadi pemenang. Sementara Madrid yakin Vinicius Junior lebih pantas. Apakah fakta ini bakal bikin Rodri nggak gabung ke Madrid? Ini jadi tanda tanya besar, menurut laporan dari AS. Rodri sebenarnya belum sepenuhnya yakin buat lanjut jangka panjang di Etihad. Ada godaan kuat dari Madrid buat ngajak dia pulang ke Spanyol. Ini bikin situasi makin panas, ini belum selesai guys. Soalnya gak cuma Rodri yang jadi perhatian. Madrid sekarang malah kayak ogah-ogahan buat buru-buru ngurus Rodri. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar yang mereka harus fokusin dulu dan ini bakal gue bongkar bareng lo nanti. Lo siap, bro? Madrid dulu sempat hot banget pengen bawa Rodri ke Bernabeu. Apalagi setelah Rose pensiun dan Modric cabut ke AC Milan. Lini tengah Madrid butuh pemain sekelas Rodri yang bisa jadi jangkar lapangan tengah mereka. Kalau Madrid pengen bersaing musim depan dan gak mau dipermalukan Barcelona lagi, mereka harus punya pemain seperti Rodri. Tapi guys, ini bikin Madrid berubah strategi. Mereka nggak cuma nunggu Rodri, tapi punya agenda lain yang jauh lebih rumit dan menarik. Gue yakin lo bakal kaget sama langkah berikutnya dari Madrid. Dan bro, bukan cuma Rodri dan lini tengah yang jadi sorotan. Madrid baru-baru ini bikin keputusan yang benar-benar ngejutin soal nomor punggung keramat yang selama ini jadi simbol para penyerang top. Ini yang bikin drama Madrid makin panas dan gak bisa kita lewatkan. Nah guys, ini yang bikin seru. Endrick, si bintang muda Brasil yang lagi naik daun, kabarnya marah besar karena gak dapat nomor punggung 9 yang legendaris itu di Madrid. Padahal nomor itu sempat jadi rebutan, dan ada gosip kalau nomor keramat itu bakal dikasih ke Gonzalo Garcia, pemain jebolan akademi yang tampil oke di Piala Dunia antar klub. Keputusan ini bikin Endrick frustrasi berat, apalagi dia lagi berjuang comeback dari cedera dan butuh menit bermain banyak. Dia sampai tolak tawaran pinjaman dari klub lain karena pengen berjuang habis-habisan di Madrid. Keren banget semangatnya, guys. Tapi bro, baru-baru ini Madrid ngasih pengumuman resmi yang malah bikin situasi makin panas. Ternyata nomor punggung 9 itu resmi dipakai Endrick. Bukan Gonzalo Garcia seperti yang sempat ramai dikabarkan. Ini bikin semuanya jadi makin menarik dan bikin penasaran kenapa keputusan ini baru diumumin sekarang. Ini artinya, drama soal nomor punggung belum selesai, guys. Ada alasan tersembunyi kenapa Madrid ngasih nomor keramat ini ke Endrick di musim ini, dan keputusan itu bakal berpengaruh besar ke strategi Madrid di musim depan. Lo mesti banget stay tune buat tahu apa dampaknya. Gue bakal bongkar semua alasan di balik keputusan ini, dan gimana langkah ini bisa mengubah persaingan sengit di La Liga serta bursa transfer musim panas. Jangan kemana-mana, guys. Terus pantengin channel ini karena update panasnya cuma ada di sini. Oke guys, itu tadi drama panas soal Rodri dan nomor punggung keramat di Madrid. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.